Wata! Halo, apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Berjumpa lagi bersama saya, Bray Conan, yang akan menceritakan kembali film yang sudah saya tonton untuk jadi spoiler bagi Anda yang belum pernah menontonnya. Kali ini saya akan menceritakan film Unstoppable yang dibintangi Memang Donlie atau Ma Dong-seok. Film ini mengisahkan tentang seorang mantan gangster legendaris yang kini telah insaf dan menjadi seorang kurir ikan di pasar, di mana ia berusaha untuk menyelamatkan istrinya dari perdagangan manusia. Meski dirinya kuat dan hebat dalam bertarung, namun ia memiliki riwayat mudah untuk ditipu dalam berbisnis. Bagaimana cerita selengkapnya? Oke, tanpa banyak cincong lagi, siapkan handsfree kalian, pastikan sambungan WiFi, langsung saja, sedot! Film diawali dengan latar sebuah pasar ikan, dan terlihat ada dua orang pria yang sedang bekerja. Pria ini bernama Dong Chul, dan sahabatnya yang bernama Chun Sik. Mereka berdua berprofesi sebagai penyuplai ikan ke pedagang, dan kini mereka tengah mengantarkan pesanan masing-masing ke para pedagang di pasar tersebut. Kemudian kita juga diperlihatkan dengan sebuah keributan kecil yang disebabkan oleh sekelompok perwakilan serikat pedagang yang tengah menagih jatah preman. Karena menunggak pembayaran, salah satu pedagang pun diancam oleh mereka. Jika tidak membayar secepatnya, mereka harus angkat kaki dari pasar tersebut. Diketahui juga jika serikat pedagang itu pun belum memberikan upah pengiriman kepada Dong Chul sejak bulan kemarin. Dan hal itu jadi obrolan mereka saat itu juga. Tidak lama setelah itu, Dong Chul pun menerima panggilan telepon dari seorang pria. Dan kemudian dia tergesa-gesa untuk pergi menemui pria tersebut. Saat bertemu, pria yang bernama Park dan rekannya itu tanpa basa-basi langsung membicarakan terkait bisnis, dan ia ingin mengetahui nominal yang akan diinvestasikan oleh Dong Chul. Bahkan, mereka juga memperlihatkan barang yang akan dibisniskannya. Dengan gaya marketing yang menjanjikan dan melihat kepiting yang akan diperdagangkan, Dong Chul pun sangat tertarik. Namun Chun Sik mengingatkannya lagi agar berhati-hati karena sebagaimana diketahui, ternyata Dong Chul ini memiliki histori berinvestasi yang kurang bagus, alias selalu tertipu. Di sisi lain, di sebuah panti jompo dan restoran, terlihat seorang wanita sedang berbincang dengan pria tua. Wanita itu adalah istri Dong Chul, yang bernama Jisoo. Dia bekerja di kedua tempat tersebut demi mendapatkan uang tambahan untuk melunasi hutang-hutangnya. Karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya, Jisoo pun baru sempat makan malam di dalam mobil ketika dia pulang bersama sang suami. Pada kesempatan yang sama, Dong Chul pun juga mencoba untuk membuka obrolan tentang investasi kepiting raja. Namun Jisoo langsung memperingatkannya agar tidak melakukan hal-hal yang beresiko dan akan merugikannya. Terlebih ia tahu betul berapa kali suaminya itu ditipu sebelumnya. Di tempat lain di sebuah rusun, kelompok gangster yang merangkap sebagai debt collector tengah menagih hutang dan memaksa masuk ke sebuah rumah. Kita diperlihatkan dengan pemimpinnya yang tampil begitu nyentrik bernama Kitae. Kitae kemudian menyiksa seorang lelaki tua yang tidak bisa membayar hutangnya, bahkan lelaki itu hendak dibunuhnya dengan sedikit rekayasa agar mereka bisa mendapatkan uang asuransinya. Tidak lama setelah itu, anak gadis lelaki tersebut datang. Kitae yang melihat kecantikan anak gadis si bapak tua itu pun langsung tertarik dan membawa gadis tersebut sebagai ganti atas hutang yang tidak bisa dibayar oleh si pak tua. Ketika dalam perjalanan meninggalkan rusun tersebut, di saat lampu merah, mobil komplotan tidak sengaja menabrak mobil yang ada di depannya. Ternyata mobil tersebut adalah yang dikendarai oleh Dong Chul.
Dongchul pun langsung turun dan memeriksa kondisi mobilnya, lalu ia juga mengajak sopir itu untuk turun dan membuat sebuah laporan kecelakaan karena tidak mau ribet dan memilih jalan pintas yang pada akhirnya si sopir itu mengajak damai dengan memberikan kartu namanya. Namun karena Dongchul ini adalah warga negara yang baik dan selalu taat membayar pajak, dirinya pun akhirnya menolak ajakan damainya tersebut. 받아. 사고 처리를 해야 되니까 잠깐만 나오셔가지고. Jisoo yang melihat perlakuan si sopir pun akhirnya turun dan memarahinya. Saat itu Kitae yang melihatnya tiba-tiba tertarik dengan kecantikan Jisoo. Ia pun langsung turun dari mobil dan kemudian menendang dan memukul sopirnya itu lalu menyuruhnya untuk meminta maaf. Keesokan harinya, Dongchul pun mendatangi kantor serikat pedagang untuk meminta bayaran upahnya yang selama ini belum dibayarkan. Si ketua yang memang berwatak pelit akhirnya memberikan uang kepadanya, namun uang tersebut tidak sesuai dengan yang harus dibayarkan. Saat itu di sebuah swalayan di mana Chun-sik sedang menceritakan keluh kesahnya kepada Dongchul mengenai kondisi keuangannya dan juga ia begitu pesimis dengan investasi kepiting raja kawannya tersebut. Benar saja, apa yang dikhawatirkannya itu terjadi. Dongchul yang menerima panggilan telepon dari ketua PAK, ia menginformasikan bahwa kapal pembawa kepiting raja ditahan oleh otoritas Cina. Karena kapal tersebut melewati perairan wilayah Cina. Di lain tempat, Jisoo sedang berdiskusi dengan seorang konsultan. Ia membahas tentang permasalahan kasus yang dijamin oleh suaminya. Dan itu berdampak pada penyitaan aset properti miliknya. Agar hal itu tidak terjadi, saran yang diberikannya itu adalah menceraikan si suami. Sementara itu di seberang jalan, anak buah Kitae sedang mengintai Jisoo. Ketika Jisoo dan Dongchul bertemu di sebuah restoran, ia tiba-tiba menceritakan hasil pembicaraannya dengan sang konsultan, bahwa saran terbaik untuk mempertahankan properti mereka dengan sebuah perceraian. Dongchul pun tentunya menolak saran tersebut. Ia seorang suami yang bertanggung jawab, sehingga ia mengatakan jika hal itu akan ia selesaikan setelah kapal kepiting tiba. Mendengar hal itu, Jisoo lantas curiga dengan apa yang dikatakannya itu, yang akhirnya Dongchul pun jujur jika dirinya telah berinvestasi dengan uang pinjaman yang menurut Jisoo sendiri itu amatlah tinggi. Lantas itu pun membuat dirinya marah. 야, 감독장! 하나 더 해가지고. 뭐? Melihat hal itu, Dongchul pun langsung pada tujuannya. Jika momen makan bersama itu untuk merayakan ulang tahun istrinya tersebut. Namun saat ia hendak kembali, Jisoo ternyata sudah hilang dari meja. Ia marah dan kecewa dengan kelakuan sang suami yang tidak pernah ada kapoknya, meski sudah diberitahu berkali-kali. Kini Jisoo sudah di apartemennya. Dia merasa bersalah dan mengirim pesan singkat agar sang suami segera pulang. Di tengah derasnya hujan, Dongchul pun harus tertahan sementara waktu oleh seorang pengendara yang sedang memindahkan barang ke dalam mobil. Dan hal itu adalah upaya Kitae untuk memperlambat Dongchul. Karena pada saat itu pula, Kitae dan rombongan masuk secara paksa ke dalam rusun Jisoo dan membawanya. Setibanya di apartemen, Dongchul pun melihat kondisi rumah dan kamar yang berantakan. Ia tidak melihat sang istri di sana. Ia pun lantas keluar untuk mencari istrinya tersebut. Saat itu juga Dongchul langsung melapor ke kantor polisi dan dia diperlihatkan dengan hasil rekaman CCTV saat kejadian tersebut yang mana pada saat itu Jisoo dibawa, kamera CCTV itu tidak berfungsi karena sudah dipotong kabelnya. Saat keluar dari kantor polisi, Dongchul menerima telepon dari Kitae yang mengatakan akan membunuh Jisoo jika dia ke kantor polisi lagi. Kemudian Kitae memberitahukan kalau dia meninggalkan kartu nama di kulkas rusunnya. Lalu mereka pun janjian di alamat yang tertera pada kartu nama tersebut. Setelah cukup lama menunggu,
Dong Chul pun melihat sebuah panggilan di telepon yang ada di depannya. Ia lalu mengangkatnya dan itu adalah dari Kitae. Ia mengatakan jika dalam tas tersebut berisi uang sebagai ganti untuk istrinya. Tidak terima dengan hal itu, Dong Chul pun yang melihat ada orang yang mencurigakan pun langsung mengejarnya dengan dibantu Chun Sik, namun ia malah salah orang. Dong Chul kini kembali ke kantor polisi untuk mengetahui perkembangan kasus istrinya sambil membawa bukti uang yang diberikan si pelaku. Dan si polisi menduga jika motif kasus penculikan Jisoo ini adalah perdagangan manusia. Dong Chul pun dibuat cemas tentunya. Ia melihat banyak kasus serupa dan penanganan polisi yang cukup lama, bahkan tidak membuahkan hasil. Atas hal itu, Dong Chul akhirnya berinisiatif untuk melakukan penyelidikan sendiri. Ia tentunya butuh biaya operasional. Dia lantas mendatangi kembali kantor perwakilan Serikat Pedagang untuk meminta sisa upah yang belum dibayarkan. Namun Dong Chul malah mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan. Ia yang tengah pusing dan khawatir dengan sang istri pun tersulut, sehingga terjadilah perkelahian dengan para anggota serikat pekerja tersebut. Lalu pada akhirnya sang ketua pun harus rela memberikan sisa upahnya kepada Dong Chul. Selepas dari kantor serikat, Dong Chul dan Chun Sik pun mendatangi seorang detektif swasta bernama Gom Sajang. Mendengar penjelasan dari Chun Sik, ia berpendapat sama dengan polisi jika kasus istrinya itu bukan penculikan biasa, tetapi perdagangan manusia, dan cukup banyak yang datang kepadanya dengan kasus yang serupa. Chun Sik pun meyakinkan Dong Chul untuk menggunakan jasa Gom Sajang, karena dia adalah salah satu yang terbaik di bidang tersebut. Lantas ia pun langsung melaksanakan tugasnya. Gom Sajang melihat hasil rekaman CCTV pemilik mobil yang diduga pembawa tas berisi uang di restoran sebelumnya. Hasilnya, mereka mendapatkan data atas nama Jo Man-sik dan mereka pun segera pergi mendatangi rumahnya. Hasil interogasi dengan pemilik mobil tersebut yang ternyata dia telah menjual nomor polisi mobilnya ke bandar judi karena ketagihan berjudi di tempat tersebut. Setelah itu, mereka kemudian mendatangi tempat perjudian yang dimaksud dan hendak bertemu dengan sang pemiliknya. Namun saat itu, sang bandar yang mencurigai Dong Chul dan teman-temannya itu pun langsung memanggil anak buahnya untuk menghajar mereka. Perkelahian pun tidak terelakkan. Melihat satu persatu anak buahnya dihajar, si bandar yang ketakutan mau tidak mau harus memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dong Chul. Di sini pun kita sedikit diberitahu oleh Chun Sik jika Dong Chul adalah seorang yang sangat sadis dan brutal dulunya. Namun karena dia mendapatkan sang istri yaitu Jisoo, akhirnya perilaku negatifnya itu berubah. Bahkan ia juga sempat membunuh orang katanya. Malam harinya, Dong Chul mengunjungi klub malam sesuai alamat kartu nama yang diberikan oleh si bandar. Namun ternyata kartu nama tersebut sudah lama dan sudah berganti pemilik usahanya. Saat akan pulang, Dong Chul pun melihat seorang pria menurunkan gadis-gadis cantik dari mobil. Setelah mereka masuk ke klub malam, Dong Chul pun penasaran dengan mobil tersebut dan teringat bahwa wajah pria itu mirip dengan wajah orang yang menghambat perjalanannya ketika akan pulang ke rusun. Pria tersebut bernama Lim Ju. Saat berada di dalam mobil, Dong Chul menghampirinya dan memintanya untuk turun. Namun ia malah mengunci semua pintu mobilnya yang akhirnya Dong Chul pun memaksanya. Namun ia berhasil untuk kabur. Tidak lama kemudian, Dong Chul menerima telepon dari kantor polisi yang mengabarkan kalau mereka menemukan jasad wanita yang ciri-cirinya mirip dengan Jisoo. Setelah Dong Chul melihat foto wanita tersebut, yang ternyata alhamdulillah bukanlah Jisoo. Di saat yang sama, rekan detektif di situ mengatakan bahwa jasad yang ditemukan adalah Lee Hyun Jong, wanita yang dilaporkan hilang 2 tahun yang lalu.
Berdasarkan hasil penyelidikan Gom Sajang, diketahui bahwa suami Lee Hyun Jong yang bernama Choi Jon Yong menyerahkan diri tidak lama setelah istrinya ditemukan meninggal dunia. Hal itu karena ia merasa bersalah setelah menjual istrinya ke komplotan Kitae. 전화드린 강동철입니다. 같더라고요. 아니, Setelah berbincang dengan Choi Jon Yong, mereka diberi sebuah clipping yang dikumpulkannya agar mereka bisa mendapatkan lebih banyak petunjuk dalam mencari Jisoo. Namun tidak lama setelah itu, Choi Jon Yong melakukan aksi bunuh diri dengan melompat dari atas gedung. Di dalam berkas tersebut, Dong Chul mendapatkan bukti yang mana ada kartu nama yang sama pernah diterimanya juga. Ia pun bergegas mendatangi alamat dalam kartu nama tersebut. Di tempat yang tertera itu, ia bertemu dengan orang yang menabraknya beberapa hari lalu. Tanpa banyak bicara, Dong Chul langsung menekannya dan membawanya untuk dimintai informasi. Aksi Dong Chul itu ternyata terekam CCTV yang langsung dipantau oleh Kitae. Saat tengah diinterogasi, Kitae tiba-tiba menelepon anak buahnya itu. Kemudian dia melakukan panggilan video dengan Dong Chul. Di sana Kitae yang memperlihatkan kondisi Jisoo yang tengah terikat tali dan ia pun memberikan sebuah permainan untuk adu cepat dalam membunuh. Lalu Dong Chul pun mau tidak mau harus mencekik leher anak buah Kitae dengan tali yang ada karena melihat Jisoo disiksa. Kalah dalam permainan itu dan melihat anak buahnya sudah mati, Kitae pun menyuruh Dong Chul untuk mengembalikan uangnya jika ingin Jisoo dibebaskan. Setelah panggilan berakhir, Dong Chul menyadarkan kembali anak buah Kitae yang ternyata tidak mati, melainkan hanya dibuat pingsan saja, dan kemudian mereka pun meneruskan interogasinya. 지 와이프나 지 딸내미를 찾는 인간. Karena uang yang diberikan Kitae telah dijadikan barang bukti dan kini berada di kantor polisi, mereka pun akhirnya mulai merencanakan untuk mengambilnya. Gom Sajang dan Chun Sik kini menyamar menjadi seorang jaksa, mendatangi kantor polisi dan berdalih ingin membawa barang bukti uang kasus Jisoo. Namun rencana mereka tidak berjalan lancar. Polisi mulai mencurigai akan gerak-gerik mereka. 검사님, 잠깐만요. Mengetahui penyamaran kedua temannya mulai terbongkar, Dong Chul berinisiatif mencari cara lain. Dan ia pun tiba-tiba terpikirkan untuk meledakkan mobil salah satu detektif untuk bisa mengalihkan perhatian para polisi dan mereka pun berhasil kabur membawa uang tersebut. Di tempat lain, tepatnya di persembunyian wanita-wanita hasil penculikan, terlihat Kitae marah besar dan memukuli anak buahnya yang telah menganiaya salah satu wanita yang mencoba melarikan diri. Tidak lama kemudian, Kitae menerima kabar dari Dong Chul bahwa mereka berhasil mendapatkan kembali uang tersebut. Ia pun mengajak Dong Chul untuk bertemu di tempat persembunyiannya dan menyuruh anak buahnya untuk bersiap membereskan Dong Chul setelah mendapatkan kembali uangnya. Di sisi lain, Dong Chul juga mengabari polisi mengenai lokasi pertemuan tersebut. Jisoo dan temannya kini mencoba untuk melarikan diri melalui jendela teralis yang sebelumnya ia bongkar. Akan tetapi, hanya Jisoo lah yang berhasil kabur. Jisoo langsung menghadang taksi yang melintas di daerah tersebut dan meminta segera diantar ke kantor polisi. Ketika hampir sampai, terjadi kemacetan, sehingga Jisoo berinisiatif keluar dari taksi dan berlari menuju kantor polisi. Namun sayangnya, Kitae ada di sana untuk menghadangnya. Sesampainya di tempat persembunyian, Dong Chul langsung menghajar satu persatu anak buah Kitae. Sementara itu, Gom Sajang dan Chun Sik membebaskan tahanan wanita yang akan dipindahkan ke tempat persembunyian lain. Melihat polisi yang sudah sampai di tempat kejadian dan menangkap para komplotan sindikat penjualan manusia itu, kemudian Dong Chul pergi mencari istrinya yang dia duga melarikan diri setelah dia melihat jendela teralis yang sudah dibongkar.
Ketika dalam perjalanan, mobil Dongchul berpapasan dengan mobil Kitae. Mereka pun saling menatap satu sama lain. Ade. Kitae yang melihat jika itu adalah Dongchul langsung menyuruh sopirnya untuk kabur. Lalu aksi kejar-kejaran pun terjadi dan cukup menegangkan. Dongchul yang melihat mobil Kitae akan oleng ke dalam jurang pun berusaha untuk menahannya. Karena ia tidak ingin terjadi sesuatu kepada istrinya yang ada di dalam mobil tersebut. Lalu tabrakan kedua mobil tidak dapat terhindarkan, yang membuat mobil Dongchul terguling dan jatuh keluar bahu jalan. Perasaan marah dan kesal karena Dongchul tidak mau merelakan istrinya dibeli, Kitae langsung mengambil sebuah kapak dan menghampiri mobil Dongchul dan menghancurkannya. Saat Kitae lengah, Dongchul menariknya ke dalam mobil dan memukulnya berkali-kali hingga terlempar keluar mobil. Ia pun berpura-pura meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Namun Dongchul yang sudah muak dengan perlakuannya itu tidak memberikan ampun. Kemudian Kitae mencoba menusuk Dongchul dengan pisau. Akan tetapi Dongchul bisa menangkisnya. Lalu menghajarnya hingga babak belur. Setelah itu Dongchul menuju mobil Kitae dan menyadarkan istrinya yang tengah pingsan. Tidak lama kemudian mobil ambulan dan polisi pun datang. Pengungkapan kasus perdagangan manusia di Korea ini menjadi berita utama pada keesokan harinya. Bersamaan dengan pemberitaan perihal kapal yang membawa kepiting raja telah dibebaskan oleh pihak berwenang Cina. Di lain sisi kita diperlihatkan dengan Dongchul yang berpenampilan berbeda. Wah, kaos mafia. Mereka begitu dihormati dan ternyata sekarang Dongchul ini menjadi seorang pengusaha kepiting raja. Ia mengunjungi restoran kepiting raja milik sahabatnya, Chun-sik dan Gom Sajang. Kemudian Dongchul akan merayakan hari ulang tahun Jisoo yang sebelumnya gagal dengan menyantap hidangan kepiting raja. Dan film pun berakhir. Mamang Donli ini emang tidak pernah gagal memerankan perannya. Sampai saat ini sudah berbagai macam penghargaan perfilman yang sudah ia raih. Dari film Unstoppable ini, kita bisa mengambil sebuah pesan di mana setiap orang bisa berubah menjadi lebih baik. Namun ada kala mereka juga akan kembali beringas jika sudah menyangkut harkat, martabat, dan juga sensitivitas keluarga. Quotes kali ini, di rumah suami adalah bos. Dan istri hanyalah pengambil keputusan. No debat. Saya Bray Conan tanpa kru yang bertugas, mohon undur diri. Dadah.